Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang kita terima dari bangun tidur sampai tidur kembali begitu banyak. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan terus meningkatkan ibadah kita, iman kita, tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan demikian, itulah makna dari syukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil beberapa amalun yasirah, amalan-amalan ringan berpahala besar dalam babus siyam. Yang terakhir kita ambil thawabu siyam syahrillahil muharram, ganjaran berpuasa di bulan al-Muharram. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu ahabbus siyami ilallah. Manakah puasa yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Mana dia? Mana puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simaklah hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud alaihi salam." Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud, dan salat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah salatnya Nabi Allah Daud. Kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur sampai tengah malam. Wa yaqumu thuluthahu, dan dia bangun sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur pula atau tidur lagi seperenamnya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauma, dan beliau berpuasa sehari, berbuka sehari. Jadi diselang-seling. Ini namanya puasa Daud alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wa atammut taslim. Dan inilah puasa yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Puasa berikutnya, siyamu yaumin fi sabilillah. Berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukan puasa karena ingin operasi, bukan puasa karena ingin periksa darah, tapi puasa karena Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di jalan Allah Tabaraka wa taala. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya ikhlas, termasuk di dalamnya ikhlas. Illa ba'ada Allahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 kharifa, melainkan dengan itu, dengan puasa sehari itu Allah Azza wa Jalla menjauhkan dia dari api neraka, menjauhkan dirinya dan wajahnya dari api neraka seukuran jauhnya perjalanan 70 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Allahu Akbar. Alangkah agungnya puasa ini. Cocoklah Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku, kata Allah Azza wa Jalla. Aku yang akan membalasnya. Dan ketika Allah Azza wa Jalla membalas, akan dibalas dengan tanpa hitungan. Berikutnya, siyamu yaumi Arafah wa yaumi Ashura. Puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji. Kemudian puasa Ashura. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah, puasa Arafah, yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalah, mengampuni dosa 2 tahun, madiyah yang telah lalu, wa mustaqbalah dan akan datang. Wa shaumu Ashura yukaffiru sanatan madiyatan, dan puasa Ashura akan mengampuni dosa setahun yang telah berlalu." Tetapi ingat para hadirin, puasa Arafah, puasa Ashura karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian puasa Arafah dan Ashura ini hanya mengampuni dosa-dosa kecil semata. Adapun dosa-dosa besar mesti kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diampuni dengan puasa ini saja. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Wal jum'atu ila al-jum'ati, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Wal hajju ila al-hajji, dari satu haji ke haji berikutnya. Wal umratu ila al-umrati, dari satu umrah ke umrah berikutnya. Mukaffiratun lima bainahuma atau lima bainahunna." Ini pengampun dosa yang kita lakukan di antara amalan tersebut. Majtunibatil kabair, apabila ada menjauhkan dosa-dosa besar. Kemudian juga dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Targhib wa Tarhib dari sahabat Ibnu Umar, "Kunna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "na'uddu," menganggap siyam Arafah, puasa Arafah, bisanataini, sama dengan puasa 2 tahun. Allahu Akbar. Jangan sampai terlewatkan para hadirin. Arafah puasa, Ashura tanggal 10 Muharram puasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan ketika diberitahu Nabi alaihi salatu wasallam, "Innaha yaumun tu'azzimuhul yahud." Yang mana pada Ashura, hari Ashura itu hari yang diagungkan oleh Yahudi. Dan orang-orang Yahudi juga puasa, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian.
Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Andai kata aku punya umur yang panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa pula pada tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti apa? 9 Muharram. Berarti Tasu'a dan Asyura. Tanggal 9 dan tanggal 10. Inilah yang disyariatkan oleh Islam, bukan memukul diri, bukan melukai diri Asyura tersebut. Tetapi yang disyariatkan adalah yaitu puasa. Dan itu praktik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan praktik pula dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaum yaum Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Faqala, maka Nabi bersabda, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wasuila an shaumi yaumi Asyura, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang puasa Asyura, faqala yukaffiru sanatal madiyah, mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Wal lafdzul madhkur akhrajahu Ahmad wa sahahahu Al-Albani rahimahullahu taala. Lafaz itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Dan lebih dikenal namanya siyam ayyamul bid. Puasa di hari-hari bulan itu sempurna. Bulan-bulan itu cahayanya sempurna. Yaitu 13, 14, 15 bulan qamariyah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah bin Amr, balaghani annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Wahai Abdullah, telah sampai berita kepadaku bahwasanya engkau ini puasa di siang harinya terus-menerus dan salat di malamnya terus-menerus. Fala taf'al, jangan seperti itu caranya. Puasa berbuka, istirahat. Seperti minimal seperti Nabi Allah Daud. Maksimal seperti Nabi Allah Daud sudah. Tidurnya juga istirahat, tidur, ya. Istirahat, salat atau salat istirahat. Fa inna li jasadika 'alaika hadza. Badanmu punya hak untuk diistirahatkan. Punya bagian. Wa li 'ainika 'alaika hadza. Matamu juga punya hak untuk ditidurkan, dipejamkan. Wa inna li zaujika 'alaika hadza. Istrimu juga punya hak untuk digauli, untuk didatangi. Sum wa aftir. Berpuasa dan berbuka. Sum min kulli syahrin thalathat ayyam. Setiap bulan puasa 3 hari saja. Fadzalika shaumu ad-dahr. Itu adalah puasa setahun. Qulti Rasulullah inna bi quwwah, ya Rasulullah aku punya kekuatan. Qala fasum shauma Daud, sum yauman wa aftir yauman. Kalau memang begitu, puasalah seperti puasanya Nabi Allah Daud, puasa sehari, berbuka sehari. Fakana yaqul ya laitani akhadtu bi rukhsah. Sampai beliau mengatakan di akhir hayatnya, coba sekiranya aku ambil keringanan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dan ini lafadznya Imam Muslim rahimahullah taala. Berarti apa para hadirin? Puasa 3 hari setiap bulan sama seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa? Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, berarti 3 kali 10, 30 sama seperti sebulan. Kemudian berikutnya, siyam al-ayyamil bid. Puasa ayyamul bid. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Idza sumta syai'an min asy-syahr fasum 13 fasum 13 wa 14 wa 15." Apabila engkau berpuasa pada setiap bulannya, puasalah tanggal 13, 14, 15. Yang keutamaannya tadi sama seperti puasa sepanjang tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan juga dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala.
puasa berikutnya, Siyamul Itsnain wal Khamis, puasa Senin Kamis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal yaumil Itsnain wal Khamis. Amalan diangkat di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Maka aku sangat senang ketika amalku diangkat dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dan inilah dia waktu diangkatnya amalan setiap pekan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan setiap hari, pagi dan sore. Pagi subuh, kemudian sore yaitu al-asar. Kemudian setiap pekannya yaitu Senin dan Kamis. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat puasa setiap tahunnya. Setiap tahunnya yaitu Allah Subhanahu wa taala naikkan amalan-amalan hambanya ketika di bulan Sya'ban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian puasa berikutnya Siyamu Sittin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ardhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, berarti harus lengkap dulu, lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti puasa setahun. Kenapa? Al-hasanatu bi'asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Yaitu apa? Ramadan 30, 300. Kemudian 6 kali 10, 60. Berarti 360, itulah dia jumlah hari dalam setahun. Bagaimana dengan menjawab ucapan Imam Malik yang memakruhkan puasa ini? Kita katakan, jika andai kata Imam Malik mengetahui hadis ini, niscaya beliau tidak akan mengatakan berfatwa makruhnya puasa ini. Ya, dan yang menjadi hujjah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik memakruhkan karena dikhawatirkan jangan sampai dianggap itu bagian dari Ramadan, itu saja. Tetapi Nabi SAW dengan jelas mengatakan siapa puasa Ramadan lalu diiringi dan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kapan saja, di awalnya kah, di tengahnya kah, atau di akhirnya, yang penting selama bulan Syawal. Cuma semakin cepat semakin baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian taftirus shaim, memberi orang-orang berpuasa untuk berbuka. Dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaima, siapa yang memberi orang berpuasa berbuka, kana lahu mithlu ajrihim, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang berpuasa. Dia dapat pahala seperti pahala orang berpuasa. Min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang diajak berbuka tersebut sedikit pun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Imam Tirmidzi berkata, hadza haditsun hasanun sahih, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, habislah yang berkaitan dengan bab as-siyam. A'malun yasiratun wa ujurun 'azimatun, amalan-amalan ringan tetapi berpahala besar di dalam babus siyam. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Diperlihatkan kepada kita kebenaran, itu menjadi benar, yang benar supaya kelihatan tetap benar, dan kita diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikutinya.
wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan diperlihatkan kita kebatilan itu memang batil dan kita dikaruniai ijtinabahu untuk menjauhinya dan menghindarinya. Wala taj'alhu multabisan alaina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan antara kebenaran dan kebatilan itu tercampur. Fanadhil, yang akibatnya kami akan tersesat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya amalan-amalan Islam. Dari tauhidnya yang termulia dan seluruh ajaran-ajarannya yang benar-benar datangnya min indi rabbil alamin, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Nantikan edisi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.